Karel sudah sering mendaki gunung, tapi kali ini ia memutuskan untuk mendaki Gunung Kawi sendirian. Ia ingin mencari ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Saat matahari terbit, ia mulai mendaki dengan semangat, melewati pepohonan rindang dan jalur setapak yang penuh dengan bebatuan. Udara sejuk dan pemandangan indah membuatnya lupa akan rasa lelah. Namun, seiring waktu berlalu, suasana di gunung semakin sunyi, jauh lebih sunyi dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Saat hari mulai sore, kabut tebal turun dengan cepat, membuat jarak pandangnya semakin terbatas. Karel mencoba tetap tenang dan terus mendaki, tetapi jalur yang biasa ia lewati tiba-tiba tampak asing. Seolah-olah gunung ini sedang berubah di hadapannya. Kenapa rasanya beda ya? Kok jalurnya jadi gak familiar? Gumam Karel sambil memperhatikan sekelilingnya. Kabut semakin tebal, menyelimuti seluruh area. Karel merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan, meski tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar. Ia memutuskan untuk mencari tempat perlindungan sebelum malam benar-benar tiba. Setelah berjalan lebih jauh, Karel melihat cahaya redup yang muncul di tengah kabut. Cahaya itu berasal dari perkampungan kecil di lereng gunung. Dengan harapan menemukan tempat untuk bermalam, Karel mempercepat langkahnya. Kampung itu terlihat tua dan usang, dengan rumah-rumah kayu yang tampak sudah lapuk dimakan usia. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meski kampung itu terlihat sepi, lampu-lampu di dalam rumah masih menyala. Untung ada kampung di sini. Karel berkata pelan pada dirinya sendiri. Bisa istirahat sebentar. Ia mendekati sebuah rumah dengan pintu terbuka sedikit. Dari dalam, terlihat seorang pria tua duduk di depan perapian. Pria itu menoleh dengan senyum samar saat Karel mendekat. Malam, nak, kamu pasti lelah. Silakan masuk, beristirahatlah, kata pria itu dengan suara tenang namun dingin. Meski hatinya sedikit ragu, Karel terlalu lelah untuk berpikir jernih. Ia menerima tawaran itu dan duduk di dekat perapian yang hangat. Namun, suasana aneh di kampung itu terus membuatnya merasa gelisah. Desa ini kok sepi ya, Pak? Nggak ada orang lain? Tanya Karel sambil memandang sekeliling. Pria tua itu hanya tersenyum tanpa menjawab, menambah perasaan tidak nyaman yang Karel rasakan. Setelah makan malam sederhana yang disediakan oleh pria tua itu, Karel diberi tempat untuk beristirahat di salah satu kamar. Suasana di dalam rumah begitu sunyi, seakan waktu berhenti. Karel mencoba untuk tidur, tetapi pikirannya dipenuhi oleh rasa aneh yang terus menghantuinya sejak pertama kali ia melihat kampung ini. Tengah malam, Karel terbangun oleh suara berisik di luar jendela. Suara itu seperti bisikan-bisikan samar yang datang dari segala arah. Ketika ia melihat keluar, kabut tebal menutupi jalan-jalan kampung, dan sosok-sosok hitam bergerak lambat di antara rumah-rumah. Apa itu? Karel berbisik pada dirinya sendiri, bingung dengan apa yang dilihatnya. Ia mencoba keluar dari kamar dan mendekati pintu depan rumah. Saat ia mengintip keluar, sosok-sosok itu semakin jelas terlihat. Mereka bukan manusia. Bentuk tubuh mereka aneh, seperti bayangan yang berjalan tanpa arah. Mereka mengelilingi kampung dengan gerakan yang lambat dan mengerikan.
Karel langsung mundur dan menutup pintu rapat-rapat, merasa semakin ketakutan. Ia sadar bahwa kampung ini bukan tempat biasa, dan penduduknya mungkin bukan manusia. Keesokan paginya, Karel bangun dengan firasat buruk. Pria tua itu tidak terlihat dimanapun, dan suasana di luar rumah tampak lebih gelap dari biasanya, meski hari sudah terang. Karel memutuskan untuk meninggalkan kampung itu secepat mungkin. Ia mengambil barang-barangnya dan keluar dari rumah tanpa berpamitan. Saat ia berjalan melewati jalanan kampung yang kosong, ia merasakan sesuatu yang aneh. Jalanan yang seharusnya membawanya keluar dari kampung terus mengarah kembali ke titik awal. Setiap kali ia mencoba meninggalkan kampung, ia kembali lagi ke tempat yang sama. Ini nggak mungkin, gue kayak muter-muter aja. Karel berkata dengan suara putus asa. Ia terus berjalan, mencoba berbagai jalur, namun semuanya berakhir di satu tempat pusat kampung. Karel merasa seolah-olah kampung ini sedang mempermainkannya, menjebaknya di dalam lingkaran yang tak terputus. Harus ada cara keluar dari sini, gumamnya sambil mengingat-ingat jalur yang pernah ia lewati. Namun, setiap langkah yang diambil hanya membuatnya semakin tersesat. Karel terus mencoba berbagai jalan untuk keluar dari kampung, namun usaha itu sia-sia. Setiap jalan kembali membawanya ke pusat kampung, di mana ia melihat sebuah bangunan besar yang sebelumnya tak disadari. Bangunan itu tampak lebih megah dibandingkan rumah-rumah lain, dengan dinding kayu yang diukir dan pintu besar yang terbuka sedikit. Rasa ingin tahunya membawanya untuk mendekat. Saat Karel melangkah mendekati bangunan itu, pintu terbuka lebih lebar, memperlihatkan ruangan dalam yang gelap. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang menunggunya di dalam sana. Jantungnya berdegup lebih cepat, namun kakinya terus melangkah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya masuk. Di dalam bangunan itu, ia bertemu dengan sosok tinggi berpakaian hitam yang tampak seperti penjaga kampung. Wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang terlihat menyala dengan cahaya merah samar. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Suara penjaga itu bergema dalam ruangan. Siapa kalian? Apa yang terjadi di kampung ini? Tanya Karel dengan suara terbata. Penjaga itu tidak menjawab, hanya berdiri tegak dengan mata yang terus menatap Karel. Ruangan itu terasa semakin sempit dan dingin. Karel tahu bahwa sosok ini bukan manusia, dan ia berada dalam bahaya. Keluar, tidak ada yang pernah keluar. Ujar penjaga itu dengan suara yang berat, mematahkan harapan Karel. Karel tidak bisa tinggal diam di hadapan penjaga misterius itu. Ia mundur perlahan, mencoba mencari cara untuk bernegosiasi. Aku nggak bermaksud masuk ke sini. Aku cuma tersesat waktu mendaki gunung, ujarnya dengan hati-hati. Penjaga itu tetap diam, namun kemudian membuka kain yang menutupi wajahnya. Di balik kain itu, wajah penjaga ternyata adalah tengkorak dengan sisa-sisa kulit yang melilit tulangnya, seperti makhluk yang telah mati sejak lama. Karel tertegun, punggungnya merinding saat melihat wujud asli sosok di hadapannya. Semua yang datang ke kampung ini adalah milik kami. Suara penjaga itu semakin berat. Kamu hanya satu dari banyak jiwa yang terperangkap di sini. Karel mulai memahami bahwa kampung ini bukan hanya sekadar kampung setan.
Ini adalah tempat yang menyimpan jiwa-jiwa yang tersesat, dan siapapun yang masuk ke sini tidak akan pernah bisa keluar dengan mudah. Tapi pasti ada jalan keluar, Karel bergumam pada dirinya sendiri. Matanya terus mencari sesuatu di sekeliling ruangan, mungkin petunjuk, mungkin jalan keluar. Penjaga itu mendekat. Bayangannya semakin membesar, membuat ruangan terasa lebih kecil. Tidak ada yang bisa keluar, kecuali penjaga berhenti, seolah berpikir, namun tatapannya tetap tajam ke arah Karel. Penjaga itu berhenti tepat di depan Karel, matanya yang merah berkilat dengan cahaya aneh. "Kecuali kamu menyerahkan sesuatu yang berharga," ucapnya perlahan. Karel menatap penjaga itu dengan tatapan bingung, mencoba memahami maksud dari kata-katanya. "Apa maksudmu, sesuatu yang berharga?" Karel bertanya, meski ia merasa tak yakin ingin mendengar jawabannya. Penjaga itu tersenyum tipis, dan senyum itu terlihat semakin menyeramkan di wajah tengkoraknya. "Hidupmu, atau hidup orang lain, itu adalah aturan di sini. Hanya satu jiwa yang bisa bebas, sisanya tetap terperangkap." Karel tertegun. Tawaran itu lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain? Itu bukan pilihan yang mudah. Namun, di dalam hatinya, Karel tahu bahwa ia tidak bisa menyerahkan hidupnya begitu saja. Ia harus menemukan cara lain untuk keluar dari kampung ini. "Aku nggak bisa melakukan itu," Karel berkata dengan suara lemah namun tegas. Penjaga itu hanya tertawa pelan. Suara tawanya seperti suara retakan tulang. "Semua yang datang ke sini pada akhirnya menyerah. Kamu juga akan melakukannya, cepat atau lambat." Setelah pertemuan yang mengerikan dengan penjaga kampung, Karel segera meninggalkan bangunan itu. Pikirannya berkecamuk, mencari cara untuk bisa keluar dari kampung setan tanpa harus mengorbankan jiwa siapapun, termasuk dirinya sendiri. Langkah kakinya cepat, namun hatinya semakin berat oleh rasa takut yang mendalam. Saat Karel berjalan melalui jalan-jalan kampung, suasana semakin aneh. Penduduk yang sebelumnya terlihat samar-samar kini muncul di jalanan. Namun wajah mereka tampak kosong, seolah-olah jiwa mereka telah hilang. Setiap kali ia melewati mereka, mereka hanya memandang dengan mata kosong, tanpa berbicara, hanya mengikuti gerakannya dengan kepala yang bergerak lambat. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Karel bergumam sambil mempercepat langkahnya. Ia kembali mencoba meninggalkan kampung, namun seperti sebelumnya, jalan-jalan itu selalu membawa dia kembali ke pusat kampung. Rasanya seolah-olah kampung ini memiliki kehidupannya sendiri, memutarbalikkan jalur yang ia lalui dan terus menjebaknya dalam lingkaran yang tak berujung. Rasa putus asa mulai menghampiri Karel. Tiba-tiba, dari arah depan, seorang wanita tua muncul. Wajahnya keriput, namun berbeda dari yang lain, ia memiliki tatapan hidup dan penuh misteri. Tanpa bicara, wanita itu memberi isyarat agar Karel mengikutinya. Dengan sedikit ragu, Karel memutuskan untuk mengikuti langkah lambat wanita tua itu, berharap ia memiliki jawaban untuk misteri kampung ini. Karel mengikuti wanita tua itu ke sebuah rumah kecil yang tersembunyi di ujung kampung. Rumah itu terlihat lebih terawat dibandingkan rumah-rumah lain, meski tetap diliputi oleh aura mistis yang sama.
Wanita tua itu duduk di lantai, lalu mulai berbicara dengan suara lembut namun penuh kewaspadaan. Kampung ini bukanlah kampung biasa, nak, Katanya. ini adalah tempat terkutuk, di mana jiwa-jiwa yang tersesat terperangkap. Hanya ada satu cara untuk keluar, dan itu bukan dengan menyerahkan nyawa. Karel mendengarkan dengan penuh perhatian. Wanita itu menjelaskan bahwa kampung ini dikendalikan oleh penjaga, makhluk yang menjaga perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka menghisap jiwa-jiwa yang datang untuk memperkuat kekuatan mereka, dan mereka akan melakukan apa saja agar tidak ada yang pergi. Tapi masih ada harapan. Lanjut wanita tua itu. Di tengah hutan di luar kampung, tersembunyi sebuah cermin tua. Cermin itu adalah pintu gerbang ke dunia ini, dan juga satu-satunya jalan keluar. Namun, untuk menemukannya, kamu harus bertaruh dengan waktu. Penjaga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Karel merasa secercah harapan muncul. Namun ia tahu bahwa perjalanan menuju cermin itu tidak akan mudah. Penjaga dan penduduk kampung tidak akan tinggal diam jika ia mencoba melarikan diri. Ia harus cepat dan berhati-hati. Di mana aku bisa menemukan cermin itu? Tanya Karel dengan suara mendesak. Wanita tua itu menunjuk ke arah barat, jauh di luar kampung, di mana kabut semakin tebal. Di balik kabut, di dalam hutan gelap, waktu tidak banyak. Pergilah sekarang sebelum mereka sadar. Dengan cepat, Karel berlari menuju arah yang ditunjukkan wanita tua itu. Kabut semakin tebal, hampir menutupi jalur di depannya. Namun ia terus berlari tanpa ragu. Suara-suara aneh mulai terdengar di belakangnya, suara langkah kaki berat yang mengejar. Karel tahu bahwa penjaga kampung dan makhluk-makhluk lain sedang mengejarnya, berusaha mencegahnya mencapai cermin itu. Sampai di tepi hutan, Karel melihat bayangan cermin besar yang tersembunyi di antara pepohonan. Cermin itu berkilau samar di antara dedaunan, seolah memanggilnya untuk segera masuk. Namun, sebelum ia bisa mendekat, penjaga kampung muncul dari balik pohon-pohon menghalangi jalannya. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Suara penjaga itu terdengar tajam dan penuh ancaman. Karel tidak gentar. Dengan semua keberanian yang ia miliki, ia berlari lurus menuju cermin, melewati penjaga yang berusaha menangkapnya. Saat ia hampir mencapai cermin, ia merasa tarikan kuat dari belakang. Namun dengan sekuat tenaga, ia melemparkan tubuhnya ke depan, masuk ke dalam cermin. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Kampung setan menghilang, digantikan oleh suara burung-burung dan cahaya pagi. Karel membuka matanya dan mendapati dirinya kembali berada di jalan setapak menuju puncak Gunung Kawi. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa kampung setan itu nyata. Ia berhasil lolos. Namun jiwa-jiwa lain masih terperangkap di sana. Dengan langkah perlahan, Karel berjalan turun dari gunung, membawa pengalaman itu sebagai peringatan bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang seharusnya tidak dijelajahi.